Om Swastiastu. Selamat pagi sahabat-sahabat Nusantara sekalian dan selamat datang di Desa Adat Bedo. Desa yang terletak di Kabupaten Tabanan ini memiliki tradisi dan kearifan lokal yang sangat dijaga oleh masyarakat desa. Saya, I Gusti Madia Agung Prasetya Cahaya Putra, saya sangat bahagia bisa membawa Anda mengenal lebih dekat keindahan dan keunikan dari Desa Adat Bedo. Bersiaplah untuk pertualangan yang tidak akan. Sebelum kita mengenal lebih jauh, mari kita mengenal lebih dekat Desa Adat Bedo. Kami sudah mempersiapkan 20 pertanyaan yang akan membawa kita mengenal lebih dekat keseharian dari masyarakat Desa Adat Bedo. Sesi ini akan dipandu oleh rekan-rekan saya. Waktu dan tempat saya persilakan. Siapa for Anda tadi pertama? Oke, dia yang pertama itu kan kita tahu bahwa desa di Bali ini kan ada Desa Adat Bedo. Nah, untuk sejarah dari Desa Adat Bedo ini seperti apa ya, Pak? Sejarah Desa Adat Bedo, Desa Adat Bedo terdiri dari 38 banyak adat. 38. Sejarah terlalu berbeda. Asalnya dari banyak situs Keboibo. Keboibo itu lahir di Karangmunjing, Labatu. Terus di Bedo itu membuat sejarah Balai Agung Panjang. Balai Agung itu panjangnya dari Pura sampai ke Semi di Cari Rula Barat. Melantar tukar yang pas. Panjangnya kira-kira 500 km. Oleh karena beliau membawa hampir wadul sekitar 1.800 hebel mak rakyat. Oleh karena tidurnya di Balai Agung Bedo, sehingga dibuatlah Balai Agung Panjang itu. Sekarang warisannya ada di sawah sebelah barat, ini terakhir. Ini pertama ada di Pura. Ini itu kisah Keboibo di Desa Adat Bedo. Terus lanjut. Baik, jadi kemarin agak flashback kan kita kemarin agak jalan-jalan tuh di keliling-keliling sama desanya. Yeah. Nah saya tuh ngeliat seperti yang Bapak bilang tadi ada patung Keboibo, terus ada pura luhur bedanya juga. Yeah. Nah itu megah sekali dan saya lihat tuh kan bersih sekali tuh Pak, sama sungai-sungainya juga bersih gitu. Nah bagaimana sih kayak strategi dari masyarakat tuh biar untuk menjaga keaslian lingkungan di sekitar Desa Adat Bedo ini Pak? Kebersihan lingkungan diperhatikan oleh masyarakat Bedo dan masuk pemerintah daerah Tabanan sama masyarakat Bedo. Jadi kita jaga betul itu sistem yang ada supaya sejarah itu berlanjut dari generasi ke generasi. Situs yang ada seperti relief di dasar Balai Agung itu ada bagus Keboibo lahir di Karangmunjing. Nah, itu bodinya zaman dulu agak kekar sehingga menjadi semacam pahlawan di Desa Adat Bedo. Bodinya kekar, lahir dari Karangmunjing, terus tidurnya di Balai Agung. Itu kisahnya semua relate di dasar bangunan Balai Agung. Kalau perlu dibaca lebih lebih lahir besar membuat lukisan situs
mulai dari penahan pengairan itu kan merintis habis pertanian kan yang abangan pertanian, pembikin bendungan, irigasi dan lain sebagainya. Seperti terasi elektrik mengajarkan masyarakat budayaan, campur tari dan lain sebagainya di desa Candadet. Beliau bukan raja pahlawan kebesaran, beliau juga merintis perkembangan kebudayaan pariwisata. Silahkan pertanyaan saya itu. Nah sekarang lebih ke sistemnya. Tadi Bapak kan sebutkan kalau ada Bapak 38 Banjar ya. Ya. Itu sistem pemerintahannya gimana ya? Kayak gimana diaturnya dan gimana sistemnya bekerja gitu. Pemerintahan diatur di desa adat oleh mendesa adat. Banjar-banjar setiap saat ada acara dipanggil di musyawarahkan di desa tadi. Jadi paling tidak 1 tahun pertemuan dilakukan 1 kali, paling tidak. Tapi pada acara-acara khusus dilakukan di beberapa saat. Seperti yang terkenal di sana kan Aben Mikul. Aben Mikul itulah diadakan di desa Dagudau. Setiap ada serangan nama mengusir, maka masyarakat itu mengadakan rapat. Harus ditanggulangi dengan installer gitu. Artinya supaya jangan membunuh ditanggulangi secara wawancara adat. Ada lagi? Baik, pertanyaan saya untuk di desa adat Benda ini untuk struktur pemerintahannya apakah sama dengan desa-desa pada umumnya atau memiliki perbedaan tersendiri? Ya, desa adat Benda sama dengan di desa adat lagi. Pemandangan oleh di desa adat yang sederhana di tas. Kita lihat dan desa punya beberapa hal yang secara khusus ada beda. Mungkin pertanyaan selanjutnya itu kan tadi kan Bapak ada bilang Ngaben Bikul itu kan merupakan salah satu tradisi di desa adat Beda tuh. Ya. Nah selain itu apakah ada lagi Pak tradisi yang lainnya gitu mungkin yang diselenggarakan secara rutin di sini? Yang secara rutin saya kenal kebun ini kenal. Nah untuk kendaraan itu kepentingan Bikul yang khas. Nah untuk kendaraan pada saat banyak melakukan lawan desa-desa. Lawan dan nanti aku tahu lawan. Pada saat lawan susunan tapaan yang diswadani. Baik, Di wiki. Nah tadi kan dibilang para Banjar tuh ada kayak kumpul-kumpul tuh rapat tuh kan. Misalnya kalau ada keputusan tuh emang harus dirapatnya diambil ya. Ya. Kayak misalnya mau perbaiki jalan tuh emang semua Banjar harus atau cuma daerah dia aja yang harus datang gitu. Keputusan perbaikan dan kajian dilakukan oleh Banjar terdahulu. Baru ada komunikasi dengan ini turun ke kabupaten atau provinsi. Seperti kami punya ini desa berbeda mendapat proyek dari gubernur Bali seharga 5 miliar. Tapi desa dan mengeluarkan 30 miliar dari kemampuan desa. LPD kita nomor 1 tidak benar. Jadi
kemajuan permodalan nomor satu kita bangun. Satu yaitu kemudian di pakai penyataan seperti ini misalkan dibantu oleh Kabupaten Tabanan, tapi penyataannya dari LPD Bedel yang dikeroyok oleh Desa Adat Bedel. Dan Tiki dapat bantuan sebenarnya juta, tapi menghabiskan 1 miliar suara. Dan makanya Desa Adat Bedel termasuk mengakui karena kenyataan kemampuan masyarakat muda dibantu oleh NPD. Sama ada pertanyaan lagi, kan kita sudah tahu kan bahwa kemajuan teknologi dan informasi kan semakin berkembang cepat, dan ini kan mempengaruhi kebudayaan tradisional di negara-negara kita, di budaya. Nah, bagaimana sih Desa Adat Benda ini untuk mempertahankan keberlanjutan budaya ini? Ya, teknologi pasti berdampak kepada perkembangan agama. Tapi Desa Adat Benda aman sangat maju. Prajurit Desa Adat semua S1 ini. Berdesa Adatnya S2. Oleh karena begitu, kemajuan teknologi dan lain sebagainya pasti dan diadaptasi disesuaikan dengan keberadaan. Oleh karena sebaiknya Desa Adat Benda harus dari S1 dibikin desa adat lain itu ya. Jadi semua pengurus S1 ada di jumlah pengurus kita tidak seluruh semua S1 ya. Jadi aman sangat diperikat pertemanan dan lain sebagainya di Desa Adat Benda itu masuk teknologi dan budaya. Ya. Iya. Seperti yang Bapak bilang tadi kan ada teknologi dan kayak gitu itu Pak diterapkan di Desa Adat Benda ini. Mungkin pertanyaannya tuh inovasi apa sih yang atau perubahan apa sih yang diterapkan oleh desa ini biar bisa kayak menyelaraskan dengan era modern saat ini gitu Pak? Ya itu pasti itu karena ya tahun ini kita mengenal di Desa Adat Benda dengan masyarakat luar. Di sana disosialisasi apa program Desa Adat, apa kebutuhan ke depan, apa penyudahan dengan teknologi budaya pasti sistem. Ya siapa? Nah, pertanyaan terakhir saya tuh, gimana hubungan Desa Adat Benda ini dengan desa-desa sekitar yang lainnya? Hubungan baik kita dengan desa dan lainnya terjadi di kabupaten. Namanya Angkano, ada sebuah desa. Kabupaten menyelenggarakan pertemuan dengan desa das kabupaten untuk menyelenggarakan beberapa informasi tentang hal ini terjadi di kabupaten. Ya. Baik, Om Swastiastu. Baik, sekarang kita sudah berada di Pura Pusat Desa Benda dengan narasumber kita di sini, yaitu silakan Pak perkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, saya Gusti Ketua Putra Riala dari Pelujuru Adat Desa Baliat Sumber Barat. Baik, mungkin saya akan ajukan beberapa pertanyaan. Mungkin Bapak bisa menjawabnya. Ya. Mungkin pertanyaan pertama itu kerajinan atau apa ya? Mungkin pertanyaan pertama itu apakah Desa Adat Benda ini ada kerajinan atau karya seni yang dimiliki oleh Desa Adat Benda ini, Pak? Banyak warga Desa Adat Benda ini semua punya keterampilan dan talent yang luar biasa untuk kerajinan-kerajinan. Yang salah satu pemastung yang dibuat ini Tampik Ulun atau Peboiwo dibuat bersama putra Bendeso Adat di sini. Ya. Di samping itu ada kesenian-kesenian berupa tabu kreasi, ya,
karena itu dibimbing langsung sama bendesa adat dan difestivalkan hampir setiap tahun berupa kreasi tari, gerak dan tari itu ya. Baik, kalau seni tari juga ada juga sebuah ukir. Rata-rata kita punya ini pengrajin yang cukup mapan juga dalam bidang seni. Itu Baik, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya, kami lihat kan di desa adat Bede ini ada banyak itu kayak sungai, terus ada persawahan. Nah pertanyaannya bagaimana sih masyarakat tuh mengelola sumber daya tersebut? Mungkin begitu Pak. pengelolaan masalah pertanian itu diatur sama bahasa namanya. Ya, di bawah naungan berdesa adat. Ya, subak-subak itu diatur dengan Perkase, irigasinya, pengairannya itu di bawah pengawasan Perkase selaku pengatur pengairan dan tanam padi. Mungkin untuk teman-teman saya, apakah ada yang mau ditanyakan? Mungkin dari saya kan seperti di wawancara sebelumnya Pak sudah dijelaskan bagaimana desa adat Bede ini mengangkatkan budaya-budaya tradisional di adat di desa ini. Nah, untuk tantangan terbesar dalam hambatan itu apa saja Pak untuk dalam mengembangkan budaya keberlangsungan budaya di desa adat Bede ini? Iya, hampir dengan kemajuan teknologi dan kemajuan zaman, tantangan untuk budaya itu masih ada. Ya, sebagai selaku generasi pemuda ini, ya kalian-kalian ini yang bisa mensortir ya tantangan kreasi gempuran budaya dari luar itu, baik dari teknologi dengan bagaimana nanti teknisnya itu anak-anak muda yang mempunyai jangan budaya kita tuh diambil alih sama budaya orang lain. Ya, tantangan terbesar ada pada kalian semua kan. Bagaimana kita menciptakan suatu kreasi tanpa melupakan basic budaya asli kita. Ya, jangan terpengaruh dengan boleh kita mengikuti budaya orang lain, tapi kita punya pakem-pakem sendiri kan selain budaya. Bali itu punya taksu yang luar biasa, itu tidak bisa diambil alih sama orang lain soalnya. Itu tantangannya sangat luar biasa. Ya. Dan saja dapat dari sebelumnya kan untuk di desa adat Bede ini apakah ada kayak sistem tersendiri untuk mengelola pertanian dan peternakan? Kalau di bawah naungan bendesa adat sih nggak ada ya, karena di bawah sana tuh ada berupa operasi di luar desa adat, tapi di bawah naungan desa adat Bendo gitu ya. Tapi untuk menu khusus gitu sih nggak ada. Ya. Mungkin saya sendiri ada pertanyaan lagi, untuk apakah ada upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa Bede ini Pak? Oh, udah pasti, karena kita punya dari desa adat Bendo ini kita punya LPB yang terbesar di Tabanan ya, dengan income per tahunnya itu selalu meningkat ya. Imbasnya akan berdampak ke masyarakat juga, karena kita bagi hasil tahunan itu langsung ke desa adat dari lembaga desa adat ini ya, langsung kita bagi ke banyak adat. Dan kita punya juga kremasi, krematorium, itu pemasukannya juga luar biasa itu di bawah lembaga desa adat penting untuk banyak adat, betul juga gitu. Nah, pertanyaan dari saya tuh apa saja perayaan atau upacara adat yang telah dilaksanakan di pura ini ya? Ya, sampai 6 bulan sekali kita adakan ini piaudalan ya. Kita tiap tahun tuh ada dari desa adat Bendo ini membuat suatu festival ya. Salah satunya waktu ini sedang boomingnya barongket ya, barong bangku gitu ya. Kita adakan festival juga, dan sering kita buat event juga di sini berupa gerak dan tari kreasi yang dipusatkan di Wadiran besar betul. Ya, itu dinaungi sama anak-anak muda desa dan Bendo semua. Ya, baik tabu, kreasi, gerak dan tari. Baik, pertanyaan saya selanjutnya itu bagaimana peran pemimpin adat dalam menjaga keharmonisan masyarakat itu?
Sangat penting sekali selaku pimpinan ya, seizin dari Bapak Bendeso ada tadi ya, karena beliau lah yang mengayomi. Itulah fungsinya seorang pemimpin yang bisa mengayomi lembaga di bawahnya ini ya. Saya selaku perjuru adat di Banjar itu sangat merasakan sekali pengayoman beliau dan tuntunan, dan kita pun juga hampir tiap bulan sekali ada pertemuan di sini ya, dipusatkan di Wantilan. Kita membahas perkembangan dari segi Yadwil, dari Pokaro ya, dan segala perkembangan generasi kita itu kita bahas bersama tiap bulan. Semua dari 38 Banjar ada, itu kalian adatnya hadir dan perjuru adatnya hadir, kita bahas bersama. Tadi. Baik. Dan mungkin cukup Pak untuk pertanyaannya. Informasi yang diberikan sudah sangat jelas, dan tentu saja akan menambah insight kami terkait dengan Desa Adat Benda ini. Mungkin sekian untuk wawancaranya. Kami ucapkan terima kasih untuk Bapak, dan kami akhiri dengan Parma Santi. Om Santi. Oke Pak Nike, yang ingin bertanya seputar lebih dalam dari Pura Dalam Mane Asem nih. Nah, yang ingin bertanya tentang sejarah dan asal-usul dari Pura Dalam Mane Asem ini seperti apa sih Pak? Sejarah riwayat Pura Dalam Mane Asem itu dulu berawal dari Ratu Pelingge, di mana niki Pelingge pengayatan Ratu Mane Asem. Mengapa namanya Mane Asem? Karena berawal dari ada pohon asem yang besar dulu di Jabo, itu digempon sama 3 Banjar, lingkungan Sudimaro Kajo, Sudimaro Kelot, Lambon. Lumayan banyak berarti itu Pak ya. Dan bagaimana untuk struktur dari pelemahan Pura Dalam Mane Asem nih Pak? Untuk pelemahan dalam Mane Asem itu berawal dari ada wewenangannya kepas saking 3 ini, Pelingge, Jabo Tengah, dan Jabo Tandek. Itu struktur pewongan pelemahan Pura Dalam Mane Asem. Dan untuk apa saja Pak untuk rangkaian upacara dan pelaksanaan keagamaan yang sering dilakukan di Pura Dalam Mane Asem itu sendiri Pak? Papahan upacara nyandro karyo piodalan rin Pura Mane Asem niko setahun, 1 tahun itu 2 kali, setiap 6 bulan ngatur piodalan biasa dan piodalan jelek. Kalau piodalan jelek itu rangkaian struktur upacaranya kita mengadakan penyisian ke pantai. Niko istilahnya ngelasti, busan ngelasti, gerak piodalan. Piodalan ring Pura Dalam. Ini kitchen. Ya, bisa. Kalau untuk bagaimana partisipasi dari masyarakat dan juga pengempu pura dalam Mane Pulih itu sendiri Pak? Mane Asem maksud. Pengempon atur sembah ring sayangan sejagat sayangan ring dalam niki. Sami pada tangkil bakti ring bakti ini ring 3 Banjar nitro semua tangkil ring piodalan. Atur sembah ring piodalan. Berarti dari 3 ya tadi ya, dari 3 Banjar nih ke. Berarti disatukan di sini. Disatukan sini itu pun bergilir setiap 6 bulan sekali. Satu kadang Sudimaro Kajo, Frog. Baikal itu prosesnya rolling dia. Iya, cukup unik ya Pak ya kerjanya. Ya, keunikan dan kerjasama luar biasa. Dan untuk apa saja pelaksanaan karyanya dalam Pura Dalam Mane Asem? Karyanya kalau setahu saya itu setiap 50 tahun sekali biasanya kita ngaturkan suatu yatnya berupa karya besar ring Pura Dalam. Itu Pak. Ya itu sangat luar biasa, besar sekali. Itu ketiba biasanya setiap 30 tahun sekali dan 50 tahun. Jadi setiap 50 tahun itu ada acara kita. Strukturnya nih kan lumayan unik saya melihatnya. Bagaimana sih struktur dari pelemahan dari BJ Mane Asem? Pelemahan di BJ Mane Asem di mana
ada wewidangan ring jero, free jero dalam mana asam, ada jabo tengah mana asam, jabo mana asam, dan ada wewidangan pelemahan kusuk untuk beji, di mana di sini fungsinya untuk pengambilan cipta amatser dan sering dipakai pembentuk fat. Selanjutnya ke apa saja rangkaian upacara pelaksanaan keagamaan yang sering dilakukan di pura dalam maaf nih ke beji mana asem nih kok. Ini perkara ring di sini mengikuti ring dalam pura dalam rentetan upacara ring dalam mana asem sebelum di melinggi di sisi kalah di beji mana asem sebelum upacara itu akan dimulai dari feodalan dan tiosan yang lainnya juga. Nah, selanjutnya ke bagaimana partisipasi dari masyarakat pengampun pura dalam beji mana asam itu. Partisipasi pura mana beji mana asam itu dikumpulkan 3 banjar, Sedi Marakajo, Sedi Marakelor dan Bengkel. Bengkel dipai jadi 2, bengkel gede dipai jadi dua wewidangan. Itulah reguler bergulir setiap 6 bulan sekali mengasuh feodalan ring pura mana astai. Nah, selanjutnya itu apa saja sih pelaksanaan kahiyannya dalam beji mana asam nih? Pelaksanaan serupayatnya setiap setahun sekali mengadakan pemelastian penyisihan ring pantai Yaganggo usan 1 hari sebelum feodalan ring pura dalam mana asam. Maka proses itu nantinya setelah itu sebelum selesai acara dulu mulai ini ada mulai ring ke beji dulu. Wau nakut feodalan ring dalam mana asal. Ini mungkin sekian pertanyaan dari yang untuk kejuruannya dan tutup dengan pada jasa. Baik sahabat-sahabat Nusantara sekalian, tanpa kita sadari kita sudah sampai dari penghujung perjalanan ini. Izinkan saya menutup perjalanan ini dengan sebuah pantun. Desa adat berdenan unik penuh cerita. Tradisi dan kearifan lokal begitu berharga. Selesai sudah perjalanan ini, meskipun singkat, namun kenangan indah di hati kita tetap. Saya, Igusti Made Agung Prasetya Cahaya Putra, mewakili kelompok yang bertugas, saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.